Perkenalkan, nama saya Rosyana Merianti Pagi, saya kelas B9. Di sini saya membahas teori belajar yang mendasari pendekatan CTL. Nah, teori ini terbagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama, teori belajar bermakna ensemble. Nah, menurut ensemble, belajar itu merupakan asimilasi bermakna. Maksudnya di sini, materi yang dipelajari itu diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Nah, pembelajaran bermakna ini juga merupakan suatu proses mengkaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif. Supaya belajar itu lebih bermakna, menurut ensemble sendiri, pelajaran diurutkan dari umum ke khusus dan dari keseluruhan ke perincian. Adapun beberapa pendapat lain menurut ensemble, yaitu yang pertama, ensemble dalam The Gang. Nah, di sini dia mengatakan bahwa untuk mengoptimalkan perolehan, perorganisasian, serta pengungkapan pengetahuan baru dapat dilakukan dengan membuat pengetahuan baru itu bermakna bagi si belajar. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan mengkaitkan pada pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa sebelumnya. Dikatakan bahwa pengetahuan organisasi dalam ingatan seseorang dalam struktur hierarkis. Nah, ini berarti bahwa pengetahuan yang lebih umum, inklusif, dan abstrak membawahi pengetahuan yang lebih spesifik dan konkret. Gagasannya mengenai cara mengurutkan materi pelajaran dari umum ke khusus, dari keseluruhan ke rincinya. Yang kedua, menurut ensemble dalam Dahar, menyatakan bahwa bahan pelajaran yang dipelajari haruslah bermakna atau meaningful. Belajar bermakna merupakan suatu proses mengkaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Nah, di sini struktur kognitif ini merupakan suatu struktur organisasional yang ada dalam ingatan seseorang, yang telah mengintegrasikan unsur-unsur pengetahuan yang terpisah-pisah ke dalam suatu unit konseptual. Nah, teori kognitif ini banyak memusatkan perhatiannya pada konsepsi bahwa perolehan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dari struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Ensemble dalam Suparno mengatakan bahwa belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi baru dihubungkan dengan struktur pengetahuan yang sudah dipunyai seseorang yang sedang belajar. Nah, supaya belajar ini bermakna, diperlukan dua hal, yaitu pilihan materi yang bermakna sesuai tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki siswa dan situasi belajar yang bermakna yang dipengaruhi oleh motivasi. Ke teori belajar Piaget. Nah, di sini ada 3 proses adaptasi dengan lingkungannya, yaitu yang pertama asimilasi. Nah, asimilasi ini merupakan konsep Piaget yang menunjuk pada kegiatan memasukkan informasi baru ke dalam skema-skema yang sudah ada. Lalu yang kedua, akomodasi, yaitu konsep Piaget yang menunjuk pada penyesuaian skema-skema yang sudah ada agar cocok untuk mengolah informasi-informasi dan pengalaman-pengalaman baru. Lalu yang ketiga itu ekuilibrasi, yaitu mekanisme yang dianjurkan Piaget untuk menjelaskan bagaimana anak-anak beralih dari suatu tahap berpikir ke tahap berpikir berikutnya. Dari ketiga proses adaptasi tersebut, Piaget juga membagi tahapan-tahapan perkembangan kognitif menjadi 4 tahapan, yaitu yang pertama, tahap sensori motor berkisar antara usia 0 sampai 2 tahun. Nah, menurut pakar perkembangan Piaget di sini, bayi memasuki tahap sensori motoris. Selama masa ini, anak belajar menggunakan kemampuan sensori dan motorik. Sensori yang dimaksud yaitu indera meliputi penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Sedangkan motorik yaitu meliputi gerakan. Artinya, anak belajar dengan menggerakkan anggota tubuhnya. Nah, lalu yang kedua, tahap praoperasional berkisar antara usia 2-7 tahun. Nah, merupakan tahap kedua menurut Piaget. Dalam tahap ini, anak-anak mulai merepresentasikan dunia dengan menggunakan kata-kata, bayangan, dan gambar. Mereka membentuk konsep yang stabil dan bermakna. Lalu yang ketiga, tahap operasional konkret atau berkisar antara usia 7-11 tahun. Nah, pada tahap ini, anak sudah mampu berpikir rasional, seperti penalaran untuk menyelesaikan suatu masalah yang konkret atau aktual. Pada tahap operasional konkret ini, anak memiliki kemajuan kognitif atau pemahaman yang lebih baik. Nah, dibandingkan dengan anak pada tahap
praoperasional. Nah, dalam hubungan spesial, kategorisasi, penalaran, dan konversi. Nah, yang keempat, tahap operasional formal, mulai dari usia 11 tahun dan seterusnya. Ciri pokok dalam perkembangan ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan mengutamakan pola berpikir kemungkinan. Dalam hubungannya dengan belajar, teori ini mengacu kepada kegiatan belajar yang harus melibatkan partisipasi peserta didik. Nah, pada tingkatan operasional formal ini, siswa telah menyesuaikan diri dengan realita konkret dan haus pengetahuan. Nah, belajar pada umumnya melibatkan segenap tubuh, pikiran, emosi, dan semua indera yang dimiliki oleh manusia. Selanjutnya, Surya mengatakan implikasi teori perkembangan kognitif biasa dalam pelajaran yaitu yang pertama, bahasa dan cara berpikir anak berbeda dengan orang dewasa. Nah, oleh sebab itu, saat mengajar, guru harus memakai bahasa yang sesuai dengan anak-anak, dan dalam mengajar pula, guru tidak bisa keluar dari konteks pelajaran. Kedua, anak-anak akan belajar lebih baik apabila menghadapi lingkungan dengan baik. Nah, berarti di sini lingkungan itu sangat berperan penting bagi anak-anak. Nah, seorang guru harus mengawasi serta mengarahkan anak-anak untuk berinteraksi lebih baik. Yang ketiga, bahan yang harus dipelajari anak hendaknya dirasakan baru tetapi tidak asing. Nah, maksudnya bahan ajaran yang diberikan oleh seorang guru itu tidak jauh berbeda dari apa yang ada di sekitar mereka. Yang keempat, beri peluang agar anak belajar sesuai dengan peringkat perkembangannya. Nah, guru memberikan kebebasan kepada anak di dalam belajar sesuai dengan perkembangan mereka masing-masing. Lalu yang kelima, di dalam kelas, anak-anak hendaknya banyak diberi peluang untuk saling berbicara dengan teman-temannya dan saling berdiskusi. Apa? Karena dengan demikian akan menimbulkan nilai sosial anak. Dengan berdiskusi, mereka bisa bertukar pendapat, memecahkan masalah bersama-sama, sharing, dan bekerja sama. Selanjutnya kita beralih ke teori belajar Vygotsky. Nah, di sini menurut Vygotsky dalam Suparno, belajar merupakan suatu perkembangan pengertian. Nah, di sini dia membedakan adanya dua pengertian, yaitu yang spontan dan yang ilmiah. Yang pertama, hukum genetik tentang perkembangan, yaitu ketika kemampuan seseorang akan bertumbuh lewat dua latar belakang seperti lingkungan sosial dan psikologis atau gambar diri dan kemampuan alamiah sendiri. Nah, lalu yang kedua, zona perkembangan proksimal. Vygotsky mengemukakan konsepnya tentang zona perkembangan proksimal, bahwa perkembangan seseorang dibedakan menjadi dua tingkatan, yaitu pertama, perkembangan aktual yang terlihat dari kemampuannya dan menyelesaikan tugas atau memecahkan masalahnya sendiri. Lalu yang kedua itu, perkembangan proksimal terlihat dari kemampuan si kecil dalam menyelesaikan tugas atau memecahkan masalahnya sendiri dengan bantuan orang lain. Selanjutnya kita beralih ke teori free discovery learning dari Branner. Nah, di sini Branner mengatakan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Mengapa demikian? Karena kebudayaan tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari manusia. Kita tahu kebudayaan adalah suatu kebiasaan turun-temurun yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Selanjutnya, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap, yaitu yang pertama tahap enaktif. Nah, seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, tahap ikonik. Nah, seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Nah, maksudnya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui bentuk perumpamaan atau tampilan dan perbandingan atau komparasi. Tahap simbolik, di mana seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak. Nah, yang di mana sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Nah, dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya.
Baik, sekian dari materi yang saya bisa berikan. Sekiranya ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih.